Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqatillah wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hadrati ashabil kiram wala hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wala hadrati jami'a awliya'illahi ta'ala min masyarikil adila magharibiha wala hadrati ghadatiz zaman wa awanihi wa sairi awliya'illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma ila hadrati Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandani wala hadrati al-Imam al-Habib Sayyid Abdullah bin al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akharina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina man habba wasana ilayna wa lidabil huquqi alayna wa li jamil muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Kita lanjut halaman 293. Kalau kita mengglobalkan gitu, fikih itu yang besar-besarnya ada bab ibadah, ya. Mulai dari wudu, ya, bab thaharah, nanti berakhir biasanya bab haji. Semuanya itu udah kebahas tuh, 5 rukun Islam. Terus bab muamalah, ya, biasanya kalau di dalam kampus dibilang muamalah tuh kaitannya dengan ekonomi gitu, ya. Misalnya kita bilang sini bank muamalah gitu, ya. Nah, itu aneka ragam bentuk, ya, transaksi ekonomi mulai dari dagang, pinjam, syirkah, ya, kerjasama modal dan lain sebagainya itu dibahas. Nanti ada lagi bab yang besar lagi adalah bab munakahah, ya, mulai dari rukun nikah sampai terus, ya, bab waris mati itu. Nah, itu masih di dalam bab itu tuh. Nah, nanti bagian akhir sekali itu adalah bab al-i'taq namanya, ya, bab memerdekakan budak. Walaupun mungkin kalau secara peraturan internasional sih perbudakan udah nggak ada, tapi di bab fikih klasik manapun itu selalu ada, ya. Pokoknya kalau kita mulai baca kitab-kitab Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in itu yang ada Fathulnya itu rata-rata semuanya lengkapnya seperti itu. Nah, kita ini akan mengakhiri bab ekonomi, akan masuk ke bab nikah. Kenapa sih dalam Islam hal-hal yang sedemikian diatur secara ketat? Agama itu seolah-olah campur tangan dalam dagang, dalam ekonomi. Ya, jadi kita harus punya persepsi bahwa kegiatan ekonomi kita itu erat kaitannya dengan ibadah kita gitu. Dan saling mempengaruhi. Orang yang ibadahnya baik, mestinya muamalahnya baik gitu, ya. Lalu muamalah yang baik itu juga akan berpengaruh kepada ibadah yang baik. Itu timbal baliknya di situ. Orang yang ibadahnya baik, ya, itu berarti dia mengenal Tuhan lah yang paling gampang dulu, ya, mengenal Tuhan dengan baik. Nah, nanti ketika dia bermuamalah, dia akan cari yang baik juga. Globalnya, ya, mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Itu di situnya tuh.
Nanti ketika halal dan haram itu udah diketahui, pasti yang dipilih yang halal, karena yang halal itu berpengaruh kepada ya sah maaf bukan sah, diterimanya ibadah. Ya, diterimanya ibadah. Nah, itu berpengaruhnya di situ. Nanti secara etika, secara adab, ya, barang haram itu akan mempersulit orang untuk beribadah. Ya, jadi kalau kita itu berat beribadah, jangan salahin siapa-siapa dulu. Lihat yang kita kerjain dan yang kita hasilin, itu halal atau haram. Ya, nah itu ibadah susah, ibadah susah, ngaji susah, apa susah rasanya gak enak. Tapi kalau orang ngajak mancing aja, wah sih gerah banget rasanya tuh ya. Iya, biar lagi capek nih pulang mancing yuk, ayo dah, ya kan mancing tuh. Tapi kalau ajak ngaji, ya bisa diomelin gitu tuh. Ada teman kita baru nyampe rumah, ya helm masih dipakai, kita ajak ngaji gitu, dibalikin, lu kagak lihat di pala gua masih ada helm, ngajakin ngaji. Nah, tapi sebaliknya kalau walaupun baru pulang kerja capek, helm masih dipakai, lalu kita ngajakin mancing yuk, ayo dah, udah nggak usah pakai helm lagi, jalan lagi terus, ya. Itu bedanya di situ tuh. Nah, yang ada yang haram yang kita makan kalau kita susah beribadah tuh di situ tuh ya. Nah, tentu dari ibadah dan muamalah kan semua manusia akan berkeluarga, gitu ya kan? Maka keluarga yang baik tentu ya diimbangi, ditandai dengan proses ibadah yang baik dalam keluarga tadi. Ya, muncul keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah ungkapan agama yang nggak mungkin sakinah mawaddah warahmah itu ya diperoleh tanpa agama, tanpa ibadah gitu ya. Dan juga sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin dibangun atas ya harta yang haram. Ya. Harta yang haram, apalagi haramnya tingkat kriminal begitu, wah itu nggak bakal membangun suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Lebih-lebih haramnya tingkat kriminal yang keras begitu ya. Dari mulai ya pembunuhan, obat-obatan dan lain sebagainya. Di mana nyamannya kalau hidup dikejar-kejar polisi mulu gitu, kira-kira begitu ya kan? Jadi nggak enak jadinya kalau begitu ya. Nah itulah ya kait-mengkaitnya fikih secara global itu seperti itu kira-kira gampangnya. Baik, kita lanjut sekarang. Baris ke-8 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Wa arkanu syirkah khamsatun. Adapun rukun-rukun ya syirkah. Kita bisa memaknainya syirkah ini dengan koperasi boleh, syirkah boleh ya. Yang masih menggunakan bahasa kayak di sini itu di buku kita perkongsian itu adalah orang Melayu itu Malaysia ya. Jadi bahasa syirkah jika diterjemahkan dengan perkongsian itu adalah bahasa Melayu Malaysia itu. Bentuknya kerjasama antar banyak orang dan dia tidak harus uang gitu ya. Nanti ada orang yang uang, ada orang yang kerja. Kalau kemarin kirot ada tuh ya. Nah itu bentuknya memang betul-betul kerja dalam bentuk modal ya, ke al-qardu itu namanya. Apa saja rukunnya? Aqidani, dua orang yang melaksanakan kerjasama ya, orang-orang yang berakad. Wa maqudun alaihi, kira-kira itu mau ngapain atau benda apa yang nanti akan dikerjakan secara bersama-sama. Misalnya kalau di sini di kampung baru, kampung kecil mungkin dulu masih ramainya jahitan tuh ya. Mau nggak antar sekian orang kerja bareng ya dalam memproses ya banyaknya misalnya di sini taruh dah dulu lepis tuh celana lepis ya kan. Nah, yang satu cari modalnya, yang satu pemasarannya ya, yang satu penerbitannya, produksinya gitu ya kan. Nah itu kongsinya itu di situ tuh. Wa amalun, dan pekerjaan ya. Aidzikruhu, yaitu sebutannya atau bentuk pekerjaannya. Wa sighatun,
dan kalau kita bilang transaksinya gitu ya. Jadi di awal itu harus ada sighah yang di dalamnya ya menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama itu, mulai dari untung, rugi, modal, pekerja, ya termasuk gaji, ya kalau seandainya itu dibutuhkan dalam bentuk gaji gitu misalnya, semuanya harus jelas. Itu nanti ada masuk dalam kategori sighah. Enggak sekedar cuman ya saya nyerahin modal, saya bekerja gitu, enggak, tapi ada rincian-rincian yang di dalamnya itu mengatur tata kelola pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga nanti kalau mengerjakan sesuatu itu jelas gitu ya, mengerjakan apa, memproduksi apa, jualnya berapa, untungnya berapa, bagi untungnya bagaimana ya. Nah itu sebenarnya ada di dalam sighah tuh. Wa syurita fil aqidah ini, dan disyaratkan pada orang yang bertransaksi, ini disebut dua itu paling minimal ya, karena yang namanya syirkah sendiri nggak mungkin ya, cuma ya kerja sendiri kalau begitu. Paling sedikit 2, tapi lebih nggak jadi masalah gitu ya. Yaitu apa? Ahliyatu taukilin, orang yang memang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perwakilan, wa tawakkulin, dan juga menerima perwakilan. Jadi orang itu saling bekerja, 2 orang itu tuh bisa menerima dia sebagai wakil dan juga bisa menyerahkan perwakilan. Saling dua-duanya bisa begitu. Kalau enggak, jangan ya. Nanti giliran terjadi sesuatu ya akhirnya ada kecurangan dan lain sebagainya, jadi salah akhirnya ya. Wa fil maqudi alaihi, dan pada hal yang diakadkan ya, benda yang nanti dijadikan bahan pekerjaan tuh, misalnya modalnya adalah mithliyan naqdan ya, berupa barang mithli ya, barang yang bisa diukur ya, dan sifatnya mata uang biasanya, au ghairahu, atau yang lainnya ya. Jadi sebenarnya sih dipersyaratkan itu memang sesuatu tersebut, bahasa kita sih bisa dikelola dah gitu aja ya, bisa dikelola, bisa dijual. Nah itu namanya mithliyan naqdan. Kalau ada kerjasama bendanya orang kagak beli, orang kagak demen, ya buat apaan kalau begitu ya, nggak laku nanti akibatnya gitu. Kemudian barang tersebut khullita ba'duhu bi ba'din qabla aqdin, dicampur bersama-sama satu sebagian lain sebelum terjadi akad. Bihal la yutamayyazu ya, sehingga tidak bisa lagi dibedakan. Jadi kalau bendanya adalah benda yang bisa dijual bareng-bareng dan lain sebagainya, itu memang ada. Tapi enggak selalu seperti itu sih kalau di zaman sekarang ini. Kalau seandainya kita mau samakan yang kayak dulu kayak gini nih, ya misalnya gampangnya gini dah. Jual beras nih. Saya punya beras 100 liter, Nain punya beras 100 liter. Itu antara beras saya dengan beras Nain campur tuh. Sehingga sekarang punya beras jadi 200 liter. Nah, diharapkan dengan banyaknya beras yang dijual, maka untungnya juga lebih besar. Begitu ya. Ini baru berdua tuh. Nanti tentu semakin banyak orang yang bekerja di situ, ya semakin banyak lagi untungnya gitu ya. Kambing misalnya dalam hal peternakan, ya begitu juga. Saya punya kambing 20, Nain punya kambing 20, campur. Jangan ditandain tuh ya, kupingnya dibolong-bolongin gitu misalnya, ini punya gua nih bolong kupingnya ya kan, itu jangan. Nah, karena nanti memang sengaja syirkah itu supaya semuanya seolah-olah dianggap satu gitu. 40 kambing tersebut dikelola ya. Nah, bikin deh tuh perjanjian sighah tuh nantinya, 40 kambing ini ya kalau beranak bagaimana, beranak sekian berapa begitu ya kan. Kan udah nggak ketahuan lagi tuh ya,
kambing siapa yang beranak, kambing siapa yang ngawinin gitu ya kan. Emang ada surat akte nikahnya tuh kambing kan, kagak ya kan. Nah, jadi udah sebanyak yang lagi keluar gitu dari anak-anaknya, nah itulah yang dijadikan pembagiannya. Nanti giliran sampai tahunnya ada tahun nisab zakat gitu misalnya, nah itu nggak boleh bilang begini, kambing lu ya yang dizakatin tuh, ya, lu dong katanya kan kambing lu yang begini. Nah kan kambing lu laki semua gitu misalnya, nggak bisa. Misalnya nih saya punya kambing sama Nain tuh beda-beda gitu misalnya, Nain lu kambingnya perempuan semua, gua kambingnya laki semua, sama-sama 20 sih begitu. Nah tapi nanti giliran ada zakat ya, saya nyalain Nain ya, Nain ini kambing yang saya punya ini kambing laki semua ya kan, jadi yang bisa banyak kan kambing lu kalau gitu ya kan. Nah lu yang zakatin, gua mah nggak bisa ya, harus udah nyatu, nggak boleh dilihat mana kambing lakinya mana kambing perempuannya. Pokoknya pas sampai pada masanya nisabnya itu sampai, terus haulnya sampai, zakat keluarin gitu ya. Jangan dituduh-tuduh atau dibilang nih harusnya lo, nih harusnya gua gitu misalnya, nggak bisa. Udah keluarin aja semuanya gitu ya. Kalau memang zakatnya baru 40 kan cuma satu doang ya kan, 40 sampai 50 kan baru satu tuh, jadi aman, nggak berpengaruh gitu ya. Nah itu dicampurnya tuh seperti itu ya. Kalau kita beras, campur beras semuanya ya, sehingga nggak diketahui lagi tuh mana beras saya, mana beras Nain. Kambing begitu juga ya, mana kambing saya, mana kambing Nain, tuh nggak ada lagi perbedaannya. Au kaunuhu musya'an, atau keadaan benda tersebut adalah ya milik bersama, walau mutaqawwaman, termasuk juga benda-benda yang berharga gitu ya. Tanah nih ya, belinya sih tanahnya itu pakai modal bareng-bareng. Nah, lu punya berapa? Ya. Anda punya 40 juta, ada nih, Anda 60 juta, kan jadi 100 juta tuh. Ayo kita cari tanah yang bagus gitu ya. Nah, dapat tanah yang bagus sekian meter, kita beli 100 juta ya. Nih, berarti itu ada kongsi di situ ya. Nah, nanti giliran kita jual, ini kan cuma berdua nih, contohnya sini berdua nih ya. Nah, nanti misalnya mau diapain tuh rumah? Ya, tanah. Ya, apakah mau dibangunin rumah dulu atau mau langsung dijual begitu aja? Ya. Nah, ingat untungnya ya, mau dibagi berdasarkan modal boleh, mau dibagi berdasarkan kerja juga bisa, ya. Mau dibagi berdasarkan apa, yang penting disepakati bersama. Wafil amali, dan di dalam hal pekerjaannya, ya, dalam hal pekerjaannya, maslahatun bihalin, ya, sesuatu yang memang maslahat saat itu juga, ya, bihalin, saat itu juga. Wa naqdi baladin, dan menggunakan uang, ya, di negeri itu, ya. Kita tadi Nain tuh bekerja sama, ya, jual tanah, jual kambing, jual beras, duitnya harus duit rupiah kalau di sini, ya, nggak boleh duit yang lain tuh. Nanti kalau terjadi fluktuasi, ya, ekonomi dan sebagainya, nah itu yang dipakai adalah patokannya di situ. Kalau pakai uang asing, nah nanti berubah-berubah jadinya kalau begitu, ya. Paling tidak uangnya harus uang yang sama. Uang Nain, misalnya kalau memang mau pakai dolar sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi sama-sama juga dolarnya gitu. Saya dolar, Nain dolar gitu, ya. Saya rupiah, Nain juga rupiah gitu. Kalau seandainya, ya, saya pakai rupiah, Nain pakai dolar, nanti giliran ada fluktuasi keuangan yang berubah, terus harga rupiah anjlok, harga dolar naik, ya, nah repot jadinya kalau begitu. Nazaran lil urfi, ya, dengan memandang, dengan melihat kepada, ya, apa adat yang ada di situ, ya, adat yang ada di situ. Wa fi sighati, dan di dalam sighat lafzun, adanya lafaz, adanya ungkapan, yushiru bi idnin fi tijaratin, yaitu
lafaz yang dapat dipahami ya di dalam dibolehkannya ya melakukan tindakan ekonomi atau tindakan dagang. Dalam hal ini daganglah bahasanya. Tapi itu kan tidak selalu harus dagang. Nanti di era modern seperti ini menyediakan jasa juga bisa juga ya. Apa misalnya yang gampang ya, sewa mobil tuh ya. Saya manain punya duit nih. Nain punya duit berapa? Sekian. Kita beli mobil yuk 2 biji, ayo. Ya. Nah, ya. Tuh mobil sekarang udah 2 itu dengan hasil uang yang sama tuh begitu ya kan, atau lebih bagusnya bukan diatur lah begitu. Saya misalnya 60 dia 40 dapat duit tuh 2, sewain mobilnya. Nah, nanti untungnya kumpulin ya. Setiap bulan dapat berapa tuh misalnya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu kan bukannya jual mobil tuh, tapi jual apa? Jual jasanya ya. Dan jasa-jasa yang lain yang memungkinkan halal dan boleh, itu juga termasuk bisa dilakukan. Nah, itu pada syirkah. Warkanul musaqati, dan rukun-rukun kerjasama musaqah ya. Musaqah itu kerjasama di sawah nih sebenarnya, siram menyiram ya. Sittatun, nanti ada muzaraah, ada musaqah namanya. Biasanya kalau muzaraah itu bibit dari petani, kalau musaqah biasanya bibit dari pekerja gitu. Kalau seandainya bertanam gitu ya. Syaratnya apa? Ada 6. Aqidani ya, ada 2 orang yang bekerja sama, ada 2 orang yang berakad. Wa amalun, dan ada pekerjaan. Wa samrun, dan ada hasil ya, buah. Kerjasamanya ya namanya juga siram, kan berarti sesuatu yang memang harus dihasilkan. Buah belum tentu harus benar-benar buah. Bunga juga itu masih bisa ya. Pokoknya yang dihasilkan dari pohon dan memang laku terjual, bagi zaman sekarang itu bisa. Kalau dulu memang ya benda-benda yang sifatnya jadi makanan pokok biasanya itu dimaksudkan. Ya dulu korma, anggur, gandum, ya jagung, nah itu namanya benda-benda yang berbuah. Emang sekarang orang di era modern cuman jual gitu-gituan doang ya. Kondisi-kondisi tertentu ya, yang jual bunga banyak kan sekarang ya. Nah, itu juga termasuk bisa dimasukkan dalam hal itu. Tapi memang bukan yang utamanya nih, bukan jual bunganya yang utama, tapi ada pada proses nanemnya. Nanem dan nyiramnya itu tuh ya, kerjasamanya di tempatnya tuh seperti itu. Nanti boleh ya pas hasil yang dijual bunganya gitu. Wasiqatun, dan transaksi ya atau siqat. Wa maurudun, dan adanya lahan. Bagaimana mungkin kita mau nanam sesuatu untuk disiram ya, kalau pada akhirnya ya lahannya tidak ada gitu ya kan, nggak bisa kerjasama kalau begitu ya. Wa syurita fil mauradi, dan disyaratkan dalam ya lahan kaunuhu nakhlan ya, keadaannya adalah berupa korma au enaban atau anggur. Jadi ya kalau kita mau mempersyaratkan menuruti ini sih nanti akibatnya terbatas banget nih ya. Berarti kalau begitu nanti kalau disyaratkan kayak begini, kerja sama jengkol sama pete nggak boleh nih ya. Tapi kan karena ini dulu mungkin ditetapkannya fikihnya ini tuh di Arab gitu kira-kira ya, maka itu yang memungkinkan disebutkan gitu. Dia waktu itu harga 100.000 ya kan, lama nih pada waktu itu jengkol harga 100.000. Sekarang kalau kita punya bon jengkol 1 hektar ya, 1 kilo 100.000, nah 10 juta ya kan, nah cukup mahal itu. Jadi kita selalu sebenarnya untuk dikasih yang penting ada lahan dan ada pohon atau buah yang bisa dihasilkan. Untuk yang sekarang ini memang mungkin dia mungkin pokok jadi laku jual atau yang yang dapat lihat dan dapat dilakukan dia ambilin dengan tangan-tangan para pekerjanya, rusa yang ditanam
ya sama yang belum nampak tuanya. Jadi kalau kita memang namanya dari mana? Dari kecil ya, dari muda gitu, dari awal pepohonannya ya. Mungkin kalau di Indonesia tuh kalau mau disamain banget nih ya, tuh apa sawit itu ya, nah, itu mirip banget ya gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kerjasama dalam bidang yang lain juga bisa kerjakan ya, nggak terbatas ya pada ini. Karena apa? Maslahat orang ya, di tiap daerah kebutuhannya nggak selalu korma sama anggur ya. Ini kebetulan aja yang dulu saya katakan bahwa dia orang Arab yang memang kemungkinan pertanyaannya seperti itu. Di Indonesia orang kan cuma korma doang ya, korma doang gitu doang tuh ya kan. Wah segitu udah pindah lontong ya, kulak ya, dan lain sebagainya. Bahasa kata kita, andaikan Nabi kagak bilang korma itu sebagai sunnah gitu ya, jangan-jangan kita kagak makan kali itu korma ya kan. Karena memang Nabi mencontohkannya itu, dan memang juga pada waktu itu Nabi punyanya itu gitu misalnya, ya udah yang memungkinkan itu. Jadi memang Nabi adanya makanan itu juga adalah baik buat pertumbuhan atau kesehatan ya, maka kita ngikutin cara seperti itu. Kalau seandainya ya mungkin dulu Nabi bukan diutus di Arab kali begitu ya, diutus di Lampung, berarti kan banyaknya durian Lampung dalam sebenarnya kan ya, mungkin ngomongnya lain lagi kali kalau begitu ya, sangat memungkinkan terjadi. Nah maka pembatasan kerjasama musaqqat dalam bidang ini dibatasi dengan anggur dan korma, itu bukan jadi batasan yang mati gitu ya, masih memungkinkan bisa dibuka ya lahan-lahan lain yang bisa jadi untungnya lebih relevan dengan kondisi kampung di mana dibutuhkannya buah tersebut di situ misalnya ya. Jadi tidak harus kurma atau tidak harus anggur ya. Anggur kan bahasa kita cuman makanan penghias doang dah ya. Kalau ya selain harganya mahal, kita kalau makan anggur, kalau kagak ada orang ngawinin kayaknya jarang lah makan anggur. Orang ngawinin ada ya, nah itu memang ada, biji-biji kita comot ya kan. Kalau nggak begitu ya nggak yang gitu, kita cari beli anggur gitu ya kan. Iya. Nah maka kalau begitu, masa di kampung yang tidak menjadi sesuatu hal yang pokok harus nanam anggur juga begitu, kalau kita mengikutin sunnah musaqqatnya itu ya. Di Indonesia boleh dikatakan mungkin belum tentu cuacanya cocok mungkin buat korma gitu. Korma kan dia ya artinya disiram juga, tapi tanahnya harus rembes, kemudian cuaca mataharinya juga harus full gitu ya. Nah itu. Wa fil amali, dan dalam hal pekerjaannya, alla yushtarata 'alal 'amili ma laisa 'alaihi. Tidak boleh disyaratkan bahwa si pekerja melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Ya. Jadi dari awal kalau ada amil, kalau ada orang yang memang bekerja di dalam hal ini, itu dari awal harus memahami dia itu kerja musaqqat dalam bidang pohon apa, kira-kira begitu. Anggap di sini korma dan anggur. Orang ini memang tahu banget bagaimana cara nanam anggur, ya, bagaimana cara merawat anggur, bagaimana cara nanam kurma gitu misalnya. Kalau anggur dia secara alami berbuah, berkembang, berbunga, terus berbuah tuh alami. Kalau kurma nggak bisa, ya, dia harus ada proses inseminasi buatannya begitu, ya, harus dikawinin secara manusiawi begitu, ya. Kita jadinya yang punya pohon korma harus ngawinin tuh ke kembangnya begitu, kembang jantan nanti dimasukin ke kembang betina begitu. Nah itu kan gimana coba? Tak pahamnya ini korma jantan, ini korma betina tuh tahunya dari mana? Kalau bukan orang yang ahli, ya kan? Bisa salah. Seingat saya pohon kurma yang betina tuh yang dijadiin buahnya begitu, nanti
bunganya yang jantan diambil, nah itu disisipi di bunga yang betina begitu. Nah, kalau kita kagak tahu, ya bunga betina kita sisipin di pohon yang jantan, lah kagak berbuah kalau begitu. Nah, ini namanya di sini dikatakan bahwa amil yang bekerja tidak boleh ditetapkan melakukan tindakan yang dia sendiri nggak ngerti. Jadi kalau dari awal kalau gitu harus cari siapa yang ahli. Di sini misalnya korma, ya ahli dalam bidang korma, ahli dalam anggur, ya penyemaiannya, penyiramannya, pemupukannya dan lain sebagainya, ya. Pohon anggur itu termasuk ribetnya, dia tuh ya ada aturan panjang batang gitu ya. Sekian panjang potong, sekian panjang potong gitu ya. Sehingga pohon tersebut tidak menghasilkan batang dan kembang dan daun jadinya, ya. Dengan dipotongnya pohon tadi tuh dipendekin, itu nanti energi pohon tersebut mengeluarkan buah. Kalau dibiarkan aja, ya, yang dikeluarin tuh adalah batang lagi, batang daun, nggak ada buahnya, ya. Nggak tahu tuh kenapa anggur harus begitu. Jadi dia harus sering dipotong-potongin tuh cabang-cabangnya. Wa yuqaddara bi zamanin ma'lumin, dan juga ditetapkan, ya, diukur, ya, dengan waktu tertentu, ya, ma'lumin tertentu. Yuthmiru fihi syajaru, di mana pohon itu sudah berbuah ghaliban, ya, secara umumnya. Kasanatin, seperti 1 tahun, au aksara, atau lebih, kal ijarati, seperti ijarah, ya, sewa menyewa. Apa dan dalika Syekhul Islam, demikian yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, ya, Yahya Zakaria Al-Ansari. Jadi kalau gitu, dalam ini berkaitannya juga nih dengan buah itu pohon itu mengeluarkan buah, kan ada musimnya tuh, ya. Ya, buah walaupun kita yang tanam gitu, walaupun kita yang pupukin, tapi untuk berbuah bukan kemampuan kita itu di situ, ya. Pupuknya benar dah pokoknya, aturan sekian, sekian, siramannya sekian, apa pasti berbuah? Belum tentu, ya. Terus kalau udah berbuah, apakah kita bisa ukur? Nih, tanggal sekian matang? Belum tentu, ya kan? Itu kalau yang namanya anggur kelihatan, paya warnanya merah, anggur udah gede. Lah kalau kelapa, ya kan? Gede aja belum tentu tua, ya kan, gitu. Nah, oleh karena itu mesti orang yang ahli banget, ya. Maka zaman maklum itu kapan pohon itu berbuah, pohon itu menghasilkan buah, dijual, lalu kemudian dibagi hasil, ya, daripada penjualan tersebut. Itu yang terkait dengan itu. Kalau seandainya nggak diketentuin waktunya, ya, walaupun diperkirakan begitu, nanti bisa jadi kerja sepanjang-panjang waktu nggak ada buahnya, ya kan, gimana kalau begitu? Capek doang nyiramin mulut tiap hari, ya, nggak ada buahnya, nggak ada yang dijual gitu misalnya, ya. Waktu nikahi, nah, dia pindah nikahnya, nggak ada prosesnya, ya, pindahnya, ya. Waktu nikahi dan akad nikah yahtaju ila mazid ihtiyatin, ya, lebih membutuhkan kepada tindakan berhati-hati. Wa huwal akhdhu bi awsaqil wujuhi, yaitu bertindak kepada perkara yang paling atau cara yang paling dipercaya. Wa tatsabutin, dan keteguhan, kekokohan. Wa huwal akhdhu bima huwa ajma' li usul ahkam, yaitu bertindak pada sesuatu yang memang paling disepakati di dalam dasar-dasar hukum. Wa ab'adu an syawa'ibit ta'wilati, dan jauh daripada takwil-takwil perkiraan-perkiraan yang salah begitu, ya, yang cacat. Li'annahu yuhtatu lin nikahi ma la yahtatu li ghairihi, karena tindakan hati-hati pada nikah lebih tinggi dibandingkan, ya, tindakan hati-hati di luar nikah, ya. Nanti permasalahannya tuh di mananya gitu, ya. Saya amanain kalau bertransaksi, ya, jual belilah misalnya, ada kesalahan, itu andaikan barang yang dijual belikan itu ada kesalahan dan kemudian mau diganti sesuai dengan kesepakatan,
itu masih memungkinkan ya, bisa ditukar, bisa diapain begitu ya. Tapi kalau nikah terus salah, tuh bini udah dicelebin gitu misalnya, lah gimana jadinya kalau gitu ya, kan kagak enak aturannya begitu. Maka di dalam nikah katanya tindakan hati-hati pada nikah itu lebih tinggi dibandingkan dengan tindakan hati-hati di dalam dagang misalnya begitu, dalam jual beli gitu misalnya ya. Kenapa? Oh, ini sangat berbahaya sekali kalau salah di dalam nikah ya, akibatnya hubungan seksual yang terjadi berubah menjadi zina akhirnya. Kan akhirnya seolah-olah tidak merasa kalau begitu berzina ya. Tidak merasanya gimana? Seolah-olah kan sah kok, ada yang nikahin, ada qabil tuhnya gitu ya kan. Pada unsur-unsur tertentu ya di dalam proses pernikahan tersebut ada yang gagal misalnya, yang menyebabkan nikah tersebut tidak sah. Kan berarti nanti berpengaruh pada hubungan seksualnya itu. Nah, kalau seandainya yang berakibat kepada tidak sahnya nikah itu ya, itu berarti dia melakukan hubungan seolah-olah sah, tapi dia dalam kondisi berzina jadinya. Dia merasa aman-aman aja, lah kan gue dinikahin gitu misalnya kan ada ijab qabulnya, kan ada saksinya, kok salah misalnya gitu. Nah, ini kenapa? Bisa jadi ada unsur-unsur tertentu yang mengakibatkan ya itu menyebabkan salah atau rusak ya nikah tersebut, disebut dengan fasad namanya. Kasus aja ya, mungkin sulit untuk ditemukan. Ada seorang bapak ya, kerjanya dagang dah misalnya ya. Di Jakarta dia punya toko ya. Akhirnya ternyata banyak pelanggan-pelanggannya dari Surabaya. Dia menjajaki ke sana ya, kira-kira bisa nggak daripada orang Surabaya ke Jakarta, mendingan saya buka toko di sono gitu ya. Akhirnya jajakin ke sana, ternyata bisa ya. Lah akhirnya dagang di Jakarta juga, dagang juga di Surabaya juga. Dagang di Surabaya sendirian, akhirnya kawin sama orang sono. Oh ya kan. Nah, tanpa sepengetahuan istri yang ada di Jakarta, lahirlah anak-anak misalnya ya. Istri sini kagak tahu, istri sono kagak tahu. Anak di sono juga begitu, nggak kenal dengan anaknya di Jakarta, juga nggak kenal dengan anak yang di Surabaya misalnya. Nah, ini kan sangat memungkinkan di era modern seperti sekarang ini ya, di mana lintas pertemuan udah tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu begitu kan. Nah, anggaplah misalnya anak yang di Surabaya ya mau melanjutkan kuliahnya di Jakarta, lebih-lebih tentu yang di Jakarta pasti kuliahnya juga di Jakarta lebih hebat begitu misalnya. Ketemu di kampus ya, pacaran, bapak mati. Nah, ya. Akhirnya nih anak sebenarnya adalah satu bapak lain ibu, lain emak begitu misalnya. Udah cinta, bahkan hari udah ya pernikahannya hari ini berjalan begitu. Nama bapak anggaplah namanya Ahmad gitu misalnya. Emang Ahmad di dunia cuma dia doang satu? Ya. Saya punya encing, adik dari ibu saya, ya berarti kakek saya juga kan gitu ya. Itu bapaknya adalah Mukhtar Faisal tuh ya, nah ya. Bapaknya Faisal, ya punya bapak namanya juga Mukhtar juga. Itu gimana tuh kalau begitu? Orangnya lain sih. Nah, tapi kan orang bisa menduga gitu kan. Ini mah Mukhtar Sona sama Mukhtar sini beda. Tapi kalau seandainya nih yang si Ahmad gitu misalnya tadi tuh, orang bisa jadi bilang, nama Ahmad Sono, Ahmad Jakarta, ini Ahmad Surabaya gitu kan. Padahal Ahmad itu adalah dia juga tuh begitu. Kalau zaman dulu memang agak ribet kali dah. Orang zaman dulu aja begitu masih bisa kejadian ya kan. Perdagangannya disebut dengan rihlat asy-syita'i was saif. Itu kan memungkinkan mereka akhirnya punya keturunan di wilayah tertentu yang tidak ada datanya gitu misalnya ya.
Nah, akhirnya dua orang anak daripada Ahmad ini ya melakukan perkawinan. Orang Surabaya bilang, Ahmad itu mah orang Surabaya, pedagang di sini, ya kan? Yang di Jakarta istrinya bilang, ya itu mah suami saya dagangnya di Jakarta, gitu. Emang sering belanja ke Surabaya. Kan begitu jadinya. Tahu-tahu itu adalah anak yang sedara, satu bapak gitu misalnya. Nah, itu kan berarti ya akhirnya dia nikah dengan apa? Saudara kalau begitu ya kan? Kan haram kalau begitu ya. Nah, inilah pentingnya di dalam bab nikah adanya tingkat lebihnya ihtiyat, tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dibanding dengan pada tindakan atau perbuatan-perbuatan muamalah yang lainnya. Ya, mau dagang, dagang paling-paling juga tindakannya sampai batas haram saja. Kalaupun haram nanti akhirnya diperbaiki, ya udah halal lagi jadinya begitu ya. Nain misalnya belanja telur sama saya, ya saya tipu nih dia, bagaimana caranya nih? Ya biar timbangannya 1 kilo padahal masih 9,5 lah begitu ya. Timbangannya di bawah ya saya bocorin kali begitu. Ntar akhirnya di yang bocor itu tuh saya tambal dengan besi yang 0,5 kilo gitu misalnya ya. Tambelannya 0,5 kilo ya kan. Baru nimbang 5 biji telur ya kan. Udah beratnya 1 kilo udah tuh. Tapi saya masih bisa ya meminta maaf sama nain-nain. Dulu ente beli telur sama ane itu sebenarnya belum 1 kilo ya kan. Minta maaf nih ane ganti. Atau nain minta halal sama saya minta dihalalinnya. Selesai urusannya. Kalau tadi tuh yang lagi perempuan dinikahin berzina, cinta kan susah, nggak seperti ya orang berak cebok gitu selesai ya kan, nggak bisa. Kalau udah lama berhubungan dan lain sebagainya dipisahkan begitu saja nggak mungkin lah. Ini akibatnya terjadi ya perkawinan antar saudara jadinya, padahal dia adalah mahram tuh di situ. Nggak segampang ya udah dah pisahin begitu. Kalau udah punya anak ya anaknya anak apa kalau begitu jadinya. Nah maka apa yang berlaku di nikah tingkat kehati-hatiannya harus betul-betul diperiksa baik-baik ya, dan juga ya harus diteliti sebaik mungkin, jangan sampai terjadi kesalahan ya, karena ya bisa jadi lebih berbahaya daripada yang lainnya. Ai al-madhkuru minasyuruti wal arkan. Ya, tingkat kehati-hatiannya itu harus dijaga ya dari hal yang tersebut, baik dalam segi syarat-syaratnya maupun dari segi rukun-rukunnya. Apa tuh yang perlu diperhatikan yang tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi? Wa huwa fasadun nikahi al-muaddi lizina, yaitu rusaknya nikah yang menyebabkan terjadinya perbuatan zina al-mu'abbadi yang terus menerus ya, yang selama-lamanya. Dia merasa dinikahin ya, akhirnya bersama hidup tapi statusnya status zina gitu, karena nggak tahu, karena salah. Wa wujudu waladi zina, dan lahirnya anak-anak zina, wa tawarutul fasidu, dan adanya ya saling mewaris yang rusak, yang fasad. Wa qat'ul wilayati, dan putusnya perwalian, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Anak zina dapat waris enggak? Ya, dapat dari ibunya, tapi ya anak zina dapat dari ibunya. Kalau tadi tuh pernikahan dua orang tadi tuh yang merupakan bapak, satu bapak ya kan? Kemudian akhirnya lahir anak, anaknya anak zina, bapaknya mewariskan anak. Kan nggak bisa sebenarnya mewariskan kepada anak zina. Atau anaknya hidup terus, perempuan, dia adalah anak zina, zina yang terselubung jadinya kalau begitu. Pada waktu dia menikahkan, karena dia merasa bapaknya, ya sebagai walinya, dia yang ngawinin. Padahal dia adalah hasil zina tuh anak tersebut. Anak hasil zina kan yang punya hak wali, kan wali hakim kalau gitu kan, peraturannya seperti itu. Nah akhirnya ini bapak yang pertama nikah dengan saudaranya sendiri, haram nikahnya, batal nikahnya. Anaknya dinikahi oleh bapaknya yang sebenarnya bukan walinya, karena bapaknya sama ibunya tidak sah perkawinannya. Nah kan panjang. Lalu tuh anak berdua, dia merasa
Wah, gua nikah, bagaimana zina? Padahal dinikahi oleh wali yang bukan walinya. Ya, pernikahan yang bukan dinikahi oleh wali kan berarti tidak sah kan nikahnya, tapi merasa bahwa dia adalah ya sah. Berarti ini anak ya zina kedua nih. Zina kedua. Lahir anak berikutnya ya yang perempuan, begitu lagi bapaknya yang tadi hubungannya zina karena tidak sah walinya, begitu lagi menikahkan lagi anak perempuannya, zina lagi itu. Makanya dulu orang bilang katanya sekali zina maka akibatnya 7 turunan katanya itu begitu, susah diperbaiki. Farkanun nikahi, adapun rukun nikah khamsatun, yaitu ada 5, sighatun sighat, wa zaujatun istri, wa zaujun suami, wa waliyun wali, wa syahidani dan 2 saksi. Fasighatu yang dimaksud dengan sighat hiya ijabun minal wali, adalah ungkapan ijab dari wali, ya ungkapan penyerahan dari wali, wa qabulun dan penerimaan minaz zauji dari suami. Wa yushtaratu fi zaujati salasatun, dan disyaratkan pada istri ada 3. Ya, salah satu syurutin al-hillu. Al-hillu ini kisi sebenarnya halal, yang dimaksudkan halal adalah halal tidak dalam keadaan ihram. Sebenarnya sih sebentar, tapi kalau ini terjadi di waktu ihram ya haram nikahnya itu. Makanya tadi disuruh berhati-hati. Wa ta'yin, dan juga ya tertentu ya. Makanya kalau orang nikah tuh yang pada waktu menentukan tuh ya mestinya sih memang betul-betul disebutin namanya. Saya terima nikahnya ya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Fulanah binti Fulan tuh adalah ta'in tuh namanya. Ya nggak boleh saya terima nikahnya anak bapak Fulan tuh. Kalau dia punya anak ketiga yang mana jadinya? Ya, anaknya ya ada 3 perempuan semua begitu. Saya terima nikahnya anaknya bapak si Fulan dengan mas kawin tersebut. Masa mau nikahin 3-tiganya? Kan kagak mungkin ya kan? Itu jadi hanya kalau begitu jadi haram semua tuh, ya. Karena tidak ditentukan kalau begitu. Wal khuluwu minan nikahi min nikahin wa iddatin, dan lepas dari ikatan nikah atau dalam posisi iddah. Wanita yang dinikahi tidak boleh dalam proses yang berkesinambungan dalam nikahnya orang lain atau masih dalam proses iddah. Iddah itu bahasa gampangnya itu setengah bini lah, setengah istri namanya. Karena masih ada hak rujuk dari sang suami, sehingga nggak boleh menikahi perempuan yang dalam keadaan iddah. Wa fi zauji, adapun syarat pada suami khamsatu syurutin, ada ya 5 syarat. Al-hillu, yaitu halal dalam arti tidak ihram, wa ta'yinu, tertentu orangnya, ya, wal ikhtiyaru, punya kemauan sendiri, wal ilmu bihillil mar'ati, dan tahu tentang halalnya perempuan tersebut lahu baginya. Dalam hal ini tuh dia bukan mahramnya nih yang ini. Wa ayya'rifa ismaha, dan ia kenal namanya, wa nasabaha, dan nasabnya, au ainaha, atau sosoknya atau badannya. Ya. Ente nikah sama siapa? Gak kenal namanya. Ya, gak bisa. Anak siapa? Yang kita tahu juga. Orangnya mana? Gua ngeliat di Facebook, ya. Facebook dijadiin apa? Patokan. Orang foto setan jadi perempuan bisa, ya kan? Nah itu repot jadinya kalau begitu. Wafil wali, dan dalam syarat wali ikhtiarun, ada kehendak sendiri, berarti nggak boleh dipaksa. Wafaqdu mani'in, dan tidak adanya penghalang untuk menikahi. Apa diantaranya? Wahwa kufrun, yaitu kafir, beda agama berarti. Wafisqun, dan fasik, ya, suka melakukan tindakan yang buruk. Wasiban, dan ya anak kecil, ya ini sih kagak mungkin ini ya. Masa bapak punya anak masih kecil kan kagak mungkin, walaupun ini nanti mungkin beralih kepada sifat kekanak-kanakan yang belum atau yang hilang akalnya mungkin begitu. Wariqin, dan sifat budak, wajununin mutbiqin, dan gila yang angot-angotan, ya. Lagi sebelum acara nih, ya, sebelum besan datang, wah gagah bener, ya kan?
semua orang dikenal. Pas giliran mau jawab kabul, gile lagi. Ya, kacau kalau begitu. Gilenya kan anggot-anggotan gitu kan. Fi syahidaini, dan syarat pada dua saksi ayyakuna ahlaini li syahadah, bahwa kedua orang tersebut adalah memang orangnya ahli dalam bidang kesaksian. Wa yasma'al aqda, dan keduanya harus dengar tuh ya akad nikahnya. Ucapan-ucapan akad nikahnya tuh mulai dari ijab sampai qabulnya si saksi dengar gitu. Jangan saksi salah satunya budak gitu misalnya. Enggak boleh. Afada dzalika al-Mudabiri, demikian dijelaskan oleh Imam al-Mudabiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hamzal mursalin sa'atal hamma malakatul muqarrabin. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa awladana banatina wa dzurriyyatina min al-'ilmi wal khair wa taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa dhir wa qulubana qulubahum bil 'arifin wa iyyahum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi